Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatana al-kiram, fi hadhihi al-layla nastami'u ma'an lidirasati hadha al-'ilm al-'azim. Agak pelan Ustaz. Afwan. وقد تكلمنا في الدرس الماضي مقدمة فيما يتعلق هل الأسماء واللغات يجري فيها القياس أم لا. واليوم إن شاء الله سندخل في لب المسألة. قال المصنف رحمه الله: فصل: وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطئ النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب، وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة. قال لا يجوز ذلك، والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قد قاسوها على الأعيان التي سموها. Al-Musannif rahimahullah dalam masalah ini memandang bahwasanya qiyas merupakan salah satu opsi untuk menetapkan al-lughat atau asma. Hal itu bertolak dari alasan beliau bahwasanya bangsa Arab dahulu menamakan sesuatu atau menamakan benda lah. Yang beliau katakan innal araba sammat ma kana fi zamaniha min al-a'yan bi asma. Mereka menamakan jadi zawat, benda-benda tertentu dengan sebuah nama. Lalu orang Arab ini meninggal semuanya, tsummanqaradu, atau awin qaradat tilkal a'yan katanya, atau benda-benda tersebut udah semuanya hilang, sirna. Misalkan dahulu bangsa Arab menamakan hewan buas tertentu dengan fahad misalkan, atau mereka menamakan khail, misalkan mereka namakan faras dan seterusnya. Lalu bangsa Arab ini meninggal, yang menamakan hewan-hewan tertentu ini atau benda-benda ini, misalnya khomer atau dan sebagainya. Dan benda-benda tersebut juga katanya bisa saja sebagian ada yang sirna. Lalu datanglah generasi yang setelahnya. Ternyata generasi setelahnya menamakan hewan atau benda-benda zawat ini sesuai dengan apa yang telah mereka dengar sebelumnya dari bangsa Arab. Nah, ini menurut Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah merupakan bentuk qiyas yang beliau katakan wa ajma'an nasu ala tasmiyati amsalha bitilkal asma' fadalla ala annahum qad qasuha ala al-a'yan allati sammauha. Jadi penamaan generasi setelahnya pada sebuah benda itu berdasarkan qiyas dengan apa yang dinamakan oleh generasi
sebelumnya dari bangsa Arab. Ini yang dijadikan sandaran Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah untuk menetapkan bahwasanya qiyas itu berlaku dalam asma dan lughat. Artinya, qiyas merupakan salah satu sumber untuk menetapkan sebuah nama pada zawat. Contohnya, yang mereka tetapkan adalah berkaitan tentang nabash, liwat, dan seterusnya. Atau dan khomer. Nah, misalkan berkaitan, apakah liwat ini bisa dikatakan zina? Apakah nabash ini bisa dikatakan sariq? Apakah nabiz ini bisa dikatakan sebagai khomer? Berdasarkan bahwasanya asma ini bisa diambil dari qiyas. Mayoritas jumhurul ulama mengatakan iya. Bahwasanya asma ini bisa diambil daripada qiyas. Sedangkan Hanafiyah, bahkan mayoritas mutakallimun, atau mayoritas mutakallimin lah, mu'dhamul mutakallimin. Kalau menurut Amidi rahimahullah, ini adalah pendapat mayoritas Syafi'iyah. Begitu juga Hanafiyah. Dan juga sebagian pakar lughah. Jadi ahli lughah sendiri itu berbeda sikap dalam menyikapi apakah lughah mungkin berlaku padanya qiyas. Nah, sebagaimana fuqaha yang terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan iya, membolehkan, sebagian mengatakan tidak. Nah, begitu juga ternyata ahli lughah sendiri. Bahkan dinukil bahwasanya Ibnu Jinni dalam khasaisnya menyatakan bahwasanya lughah ini adalah tauqifiyah. Jadi artinya dia tidak berlaku qiyas di dalamnya. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwasanya tahrir mahallin niza'. Pada pertemuan yang telah lalu kita setidaknya telah menyinggung masalah tahrir mahallin niza' ini. Menurut Amidi rahimahullah dalam Al-Ihkam bahwasanya sebenarnya para ulama itu sepakat bahwasanya qiyas itu tidak berlaku di dalam asma'il a'lam. Seperti Zaid, seperti Muhammad. Jadi namanya Muhammad bukan karena misalkan sifat Muhammad ada pada musammanya itu orang tersebut. Jadi kenapa saya namakan Muhammad? Karena terdapat pada anak ini adalah sifat-sifat ini. Enggak ada kaitan dengan ism dengan musamma di sini. Kenapa antum katakan dia misalkan namanya adalah alim? Bukan karena sifat alim di sana. Enggak. Jadi di sini enggak berlaku qiyas. Jadi asmaul a'lam atau alqab ini enggak bisa berlaku qiyas di sana. Atau asmaul sifat misalkan katanya. Kenapa asmaul sifat ini enggak berlaku juga qiyas di sana? Misalkan asmaul sifat ini seperti alim, al-qadir. Karena asma sifat ini pasti akan berlaku tanpa melihat orangnya. Jadi sepanjang sifat ini ada pada seseorang, misalkan sifat alim, itu pasti dikatakan sebagai orang yang alim. Jadi sifat ilmu, kalau ada pada seseorang, itu bisa dikatakan alim. Kalau kudrah, misalkan kekuatan. Orang yang memiliki kemampuan dikatakan qadir, itu pasti berlaku padanya adalah kalau kata Ghazali rahimahullah, kenapa dia tidak termasuk la yajri fihil qiyas katanya. Asma as-sifat ini tidak berlaku padanya qiyas ini karena pada hakikatnya semuanya bertumpu kepada nakal di sini. Jadi kita ketahui bahwasanya bangsa Arab ini menamakan
sesuatu karena ada sifatnya dan tidak melihat kekhususan mahal. Artinya tidak melihat keistimewaan atau kekhususan tempatnya, objeknya. Jadi siapa saja, apa saja yang kalau seandainya memiliki sifat itu bisa dikatakan qadir, misalkan kalau dia memiliki qudrah. Bisa juga dikatakan alim kalau dia memiliki ilmu. Jadi kalau ada misalkan orang dinamakan alim, itu bukan karena kita melakukan qiyas, kata Ghazali rahimahullah. Akan tetapi dia masuk dalam keumuman makna yang diletakkan oleh bangsa Arab ketika itu. Jadi ini semata-mata sumbernya adalah tauqif. Oleh karenanya bisa disebutkan oleh Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Asasul Qiyas. Beliau mengatakan gini, bahwasanya orang Arab itu enggak, jadi kondisi orang Arab ini meletakkan atau menamakan sebuah makna beriringan dengan makna itu enggak lepas dari 3 kondisi. Pertama, kata beliau, mereka meletakkan sebuah nama beriringan dengan makna tanpa memperhatikan kekhususan objek. Artinya, kalau seandainya mereka meletakkan sebuah nama beriringan dengan makna tanpa memperhatikan namanya kekhususan objek itu, musamma itu, maka kita pun melakukan perbuatan yang sama seperti yang mereka letakkan. Seperti apa? Misalkan kata Ghazali tasriful masadir. Jadi tasrif masdar ini. Jadi mereka bangsa Arab ini memberikan kita banyak contoh tentang tasrif masadir ini. Seperti tasrif madhi misalkan. Seperti dan juga mustaqbal, amr, nahi, fa'il, maf'ul. Misalkan mereka katakan kullu fa'ilin marfu' wa kullu maf'ulin mansub misalkan. Nah, ketika kita mendapatkan hal yang sama, maka kita melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh bangsa Arab ini. Nah, ini semua kata Ghazali rahimahullah bukanlah termasuk bagian daripada qiyas. Dan itu semata-mata adalah tauqif. Jadi kita cuma ngikutin, nurutin lah kalau bahasa mudahnya, kita cuma ngikutin bangsa Arab ketika itu. Kemudian yang kedua, kata Ghazali rahimahullah, kalau tadi yang pertama kita katakan bahwasanya orang Arab ini menamakan sesuatu beriringan dengan maknanya tanpa memperhatikan kekhususan objek atau tempat, kekhususan tempat atau objeknya. Nah, yang kedua ini lawannya. Memberikan sebuah makna karena memperhatikan objek. Misal, kita misalnya mengetahui bahwasanya orang Arab kalau menamakan anak sapi itu adalah ijl. Jadi ibunya namanya Baqarah misalkan, anaknya namanya ijl. Tidak semua yang menjadi anak hewan itu dikatakan ijl. Dan masing-masing memiliki makna. Misalkan kalau anak kambing katanya namanya sakhlah. Enggak dikatakan ijl. Nah, ini berarti bangsa Arab menamakan sesuatu diiringi dengan makna dan memperhatikan kekhususan mahalnya. Artinya memperhatikan kekhususan tempatnya. Nah, dalam hal ini enggak boleh ada qiyas di sini. Jadi ini Ghazali rahimahullah memberikan kita mentahrir mahallin niza. Ada jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama tadi itu berlaku di semua tempat. Kita sepakat katanya itu semua berlaku di semua tempat. Nah, jenis yang kedua ini
tidak bisa berlaku di semua tempat, artinya dia terbatas kepada mahal, kekhususan mahal. Begitu juga kalau kita mendapati misalkan orang Arab menamakan anak unta itu sebagai fasil. Jadi nggak mungkin antum nanti mendapatkan hewan lain ketika dia punya anak, antum sebutkan nama fasil. Enggak. Dia terbatas kepada khususul mahal. Seperti halnya juga kita katakan kepada anak kecil, manusia misalkan, kita katakan sobi, anak kecil, dan seterusnya. Atau misalkan antum tahulah, misalkan beberapa nama, misalkan seperti faros atau kuda tertentu, kadang dinamakan kumait, kadang dinamakan ashkor, kadang dinamakan ablak. Kenapa dikatakan kumait katanya? Karena warna merahnya agak kehitam-hitaman. Ashkor merah ke putih-putihan. Ablak ketika tercampur antara putih dengan hitam. Adham ketika dia hitam warnanya. Dan seterusnya. Nah, semua itu bangsa Arab memberikan sebuah nama kepada benda tertentu dengan memperhatikan kekhususan objeknya, mahalnya. Maka nggak boleh berlaku kias dalam hal ini. Nah, ini menurut pandangan Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, yang jadi titik masalahnya adalah jenis yang ketiga ini. Jadi dia wasatun antara yang pertama dan kedua. Jadi pertengahan antara yang pertama dan kedua tadi. Jenis yang ketiga inilah yang jadi titik tengkarnya. Yaitu, jadi ada nukilan dari masyarakat Arab dahulu misalkan. Dan nukilan nama ini tidak sesuai dengan qiyas tasrif. Seperti jadi yang menjadi titik tengkar ini adalah ada sebuah nama yang dinukil dari bangsa Arab dahulu menyelisihi qiyas tasrif. Dan dia diiringi makna juga. Jadi ditaruh beriringan dengan sebuah makna. Dan makna tersebut diambil dari nama tadi. Jadi makna itu diambil dari nama tadi. Jadi misalkan ada anggap Homer. Nih, bangsa Arab namakan sesuatu, misalkan benda itu dimakan sebagai Homer. Kenapa dikatakan Homer? Katanya karena ini maknanya karena dia bisa menutup akal. Tapi Homer ini menyelisihi qiyas tasrif yang seharusnya Homer ini kan diambil dari kata khomaro dengan khomaro. Qiyas tasrifnya mesti adalah mukhomir atau mukhammir. Jadi kenapa bisa menjadi khomer? Nah, dan maknanya adalah diambil dari makna khomer ini adalah makna karena dia bisa menyebabkan mengacaukan otak kita, pikiran kita. Begitu juga menutup akal kita, katanya. Nah, berdasarkan hal ini, ketika kita mendapati benda lain yang memiliki sifat yang sama dengan khomer ini, apakah mungkin kita namakan benda tersebut sebagai khomer atau tidak? Misalkan kita namakan nabil sebagai khomer. Nabil itu kan berasal dari buah kurma. Kalau misalkan dari buah jagung misalkan, atau dari gandum misalkan, atau misalkan banyak buah-buah yang lain, yang kalau difermentasi itu bisa berubah menjadi bisa menyebabkan memabukkan. Mungkinkah kita namakan itu sebagai khomer?
Nah, inilah yang menjadi titik tengkarnya. Tapi kalau katanya, lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana melerai permasalahan ini? Yang memandang bahwasanya kias mungkin berlaku dalam kasus ini juga, karena dia memandang bahwasanya dia kan Homer di sini katanya menyerupai kias tasrif. Maka hukumnya mengikuti kias tasrif. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain katanya, tapi kalau dari sisi wazannya ini tidak sesuai dengan kias tasrif, maka dia seperti halnya jenis yang kedua, yaitu artinya memperhatikan kekhususan mahal. Lalu apa yang dipegang oleh Ghazali rahimahullah? Dia mengatakan nggak ada kias lah di sini. Nggak ada kias dalam lughah. Ini pendapat Ghazali. Begitu juga Amidi. Begitu juga kebanyakan mutakallimin dari kalangan Syafi'iyah menandang bahwasanya nggak berlaku kias. Tapi berbeda dengan Asy-Syirazi rahimahullah, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Beliau memandang bahwasanya kias juga berlaku dalam lughah dan asma ini, mengikuti pendapat ulama sebelumnya, yaitu Ibnu Suraij dan Ibnu Abi Hurairah rahimahumullah jami'an. Lalu apa sih tamroh lah, buah dari perbedaan ini? Jadi kita kembali kepada yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Beliau mengatakan mithlu tasmiyatil liwat zinan qiyasan ala wat'in nisa. Jadi jami'nya adalah kalau misalkan liwat ini dinamakan, orang yang mengatakan bahwasanya kias berlaku kepada lughat dan asma katanya, maka sah penamaan orang yang melakukan sodom ini tasmiyatul sebagai perbuatan zina. Kenapa? Ada wasaf jami'nya. Apa itu? Katanya ilajul farji fi farjin muharram. Jadi memasukkan farj pada farj yang muharram. Nah, ini katanya. Wa tasmiyatun nabidh khamran. Kenapa? Karena dia muskir, dikaunihi muskiran. Karena dia menyebabkan memabukkan. Jadi sifat ini kita dapatkan dalam nabidh, maka sah dinamakan sebagai khamr. Qiyasan ala asiril inab. Begitu juga nabash katanya dinamakan sebagai sarik. Kenapa? Karena dia mengambil barang akhdhil mal khufyatan, artinya secara diam-diam min hirzin mithlihi kata. Ngambil barang dengan secara diam-diam dari tempat yang tersembunyi. Hirz ini tempat yang sudah digembok lah. Artinya biasanya orang meletakkan benda yang dianggap berharga di tempat yang aman. Sehingga itu dikatakan hirz mithlihi. Cuman ini standarnya seperti apa dikembalikan kepada urf. Jadi hirz ini standarnya itu dikembalikan kepada urf. Jadi kalau ada orang naruh misalkan mobil misalkan di luar bagasi. Tapi kalau mobil, misalkan mobil nih, sekalipun dia ditaruh di luar, tetapi urap yang berlaku adalah dia telah ketika dia telah menguncinya, misalkan menutup, artinya dengan baik semuanya. Lalu kemudian diambil sama orang. Ini bisa dikatakan dia telah melaksanakan tugasnya, menjaga mobil tersebut hirzin mislihi misalkan. Atau misalkan orang telah menutup tokonya, artinya sudah mengunci dan sebagainya, kemudian ada yang mencurinya. Nah, ini bisa dikatakan mencuri. Tapi kalau misalkan ada orang, misalkan bawa barang di kantongnya, kemudian diambil barang tersebut, atau misalkan uang tersebut, maka ini nggak dikatakan sebagai pencuri. Bukan dikatakan salik, tapi dikatakan sebagai
lis atau lusus lah. Perbuatan sebagai perbuatan pencopetan kalau kita namakan. Jadi ada kaidah yang bagus ketika misalkan sebuah lafaz yang tidak ada dhabitnya. Kullu lafdhin laisa lahu dhabitun fil lughati wasyar'i yurja' ila al-lughah. Yurja' ila al-urfi, maaf. Jadi setiap ada dhabit, rambu-rambu yang tidak ada batasannya di dalam lughah maupun syarak, maka itu dikembalikan kepada urf. Nah, berdasarkan pendapat jumhur, kalau mereka katakan bahwasanya orang liwat ini statusnya sama dengan status zina, maka berlakulah hukum zina kepadanya. Kalau dia pemuda, dalam artian masih bikir, dalam artian belum menikah, maka berlaku az-zani atau az-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau dia muhsan, maka berlaku kepadanya rajm. Tapi dalam masalah liwat ini kan terjadi khilaf kalangan para ulama dalam hukumnya. Ada yang mengatakan dia seperti kata jumhur ini berlaku kepadanya hukum zina. Dilihat kalau dia bikir, artinya masih perawan, maka hukumnya jim, yaitu cambuk. Kalau dia sudah tidak perawan, artinya sayyib. Nah ini maka dia rajam. Tapi sebagai ulama enggak, dihukum sebagaimana hukum bangsa Sodom. Bagaimana dalam Al-Quran, dihujani batu. Allah angkat desa tersebut dan balik. Kemudian ada yang mengatakan di ta'zir, ini mazhab Abu Hanifah, karena mereka mengatakan bahwasannya Sodom ini atau liwat ini tidak dikategorikan sebagai zina. Maka hukumnya tidak ada nas dalam syarak, maka dikembalikan kepada imam. Maka mereka mengatakan hukumnya adalah ta'zir di sini. Terserah bagaimana nanti keputusan si imam. Apakah di penjara atau diapakan, terserah. Nah, begitu juga berlaku dalam nabi misalkan. Jumhur mengatakan kalau dia nabi ini menyebabkan mabuk, maka berlaku kepadanya hukum khamar. Jadi kalau seorang yang meminum ini akan dihukum 40 di zaman Nabi, kemudian 80 di zamannya Umar radhiyallahu anhu. 80 kali cambuk. Begitu juga misalkan dalam kasus nabbash, yaitu mencuri. Jadi kalau mayit setelah dikubur, kemudian dicurilah kain kafannya atau barang yang tertinggal di dalam kubur itu. Barang berharga atau kafannya. Itu nabbash, jadi nyuri katanya. Maka berlaku kepadanya kalau seandainya harga yang diambil itu sampai kepada dengan syurut yang telah berlaku. Jadi syaratnya kan mesti misalkan minimal adalah 5 dirham. Dan diambil dari tempat yang tersembunyi. Nah, ketika unsur ini terpenuhi, maka as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Berlaku hukum qisas, yaitu dipotong tangannya. Berlaku hukum had di sini, maaf, qisas. Jadi berlaku hukum had, dipotong tangannya. Udah. Karena had adalah hukum yang ditentukan kadarnya oleh syarak. Lawan daripada hukum ta'zir. Itu konsekuensinya. Jadi perbedaan kebolehan berlakunya qiyas dalam lughah ini ternyata
berakibat atau berpengaruh kepada hukum yang ditentukan kepada pelaku liwat ini, kepada pelaku pencuri kain kafan atau barang yang ada di dalam kubur itu, dalam si mayit itu yang meninggal. Begitu juga dalam masalah minuman yang menimbulkan mabuk selain daripada khamr ini, seperti nabiz misalkan, atau apapun itu namanya. Di zaman sekarang misalkan seperti berbagai macam nama untuk hal-hal yang bisa menyebabkan orang fly, layang-layang. Baik itu namanya ganja, baik itu namanya narkoba, baik itu namanya ekstasi, baik itu namanya opium, dan seterusnya. Karena sekarang banyak ternyata bangsa Arab dahulu juga tidak kalah nggak kalah bersaing oleh zaman sekarang dengan lebih mengembangkan kepada, kalau dahulu mungkin cenderung kepada benda-benda yang sifatnya cair. Tapi zaman sekarang nggak. Ternyata benda-benda tersebut diolah menjadi benda padat dan memiliki pengaruh yang sama dengan benda cair tersebut. Nah, apakah hukumnya? Nah, di sini antum bisa, kalau antum misalkan menamakan itu sebagai bentuk qiyas, karena ada sebuah sifat yang sama, yaitu iskar, maka benda-benda lain, baik itu benda cair maupun itu padat, ketika menimbulkan atau membawa kepada kepada maksud yang sama, maka bisa antum katakan itu adalah kullu muskirin khamrun, sebagaimana hadis. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dengan dalil ini bisa kita katakan bahwasanya jumhur ini menamakan benda-benda lain selain daripada perasan anggur itu sebagai khamr karena nas, karena tauqif. Kullu muskirin khamrun. Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamrun. Nah, ini bisa jadi pegangan bagi jumhur bahwasanya kita nggak melakukan qiyas di sini, tapi kita kembali kepada makna kulli yang ditunjukkan oleh hadis ini. Jadi ya sudah, antum misalkan wahai Ghazali, wahai Amidi dan seterusnya, kalian melarang misalkan tidak menganggap bahwasanya terjadi qiyas dalam lughah. Atau Abu Hanifah misalkan, kalian juga melarang qiyas dalam lughah, tapi kami memiliki makna lain, memiliki dalil untuk meluaskan makna bahwasanya khamr ini tidak terbatas kepada perasan anggur sebagaimana yang antum klaim wahai Hanafiyah, tapi kami memiliki sebuah nas yang menunjukkan kepada makna kulli, bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Dan ini ketika kita menamakan narkoba itu sebagai khamr, ke ekstasi kita namakan sebagai khamr, kemudian opium kita namakan sebagai khamr, itu kita bersandar kepada makna kulli, yaitu hadis Nabi kullu muskirin khamrun. Berarti penamaan kita kepada sebuah benda karena memiliki sifat iskar sebagai khamr itu semata-mata adalah tauqif. Ketika dia tauqif, maka tidak ada kesempatan untuk mengingkarinya. Maka apa yang berlaku di dalam apa yang berlaku kepada khamr berlaku juga kepada benda-benda ini dari sisi hukum syar'i. Tapi bagaimana lalu Hanafiyah itu menjawab dalil jumhur ini? Wahai jumhur, katanya, kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haramun. Hadis ini ditakwil oleh kalangan Hanafiyah. Bahwasanya kullu muskirin khamrun ini adalah majaz, kata Hanafiyah. Karena apa? Karena khamr ini dalam makna hakikatnya adalah perasan anggur. Dan inilah yang dipahami oleh bangsa Arab dahulu. Maka penggunaannya kepada yang lain itu adalah majaz.
kata Hanafiyah. Tapi mungkin dijawab. Jadi Nabi SAW dibantah sendiri oleh kalangan Hanafiyah sendiri. Nabi SAW katanya menyampaikan hadis ini guna untuk menjelaskan hukum syar'i kepada kita, bukan sedang menjelaskan hakikah lugawiyah. Maka katanya makna hadis tadi kullu muskirin khamrun itu dibawa kepada makna syar'i, bukan kepada makna lugawi sebagaimana yang kalian klaim. Nah, ini ternyata masalah ini terjadi khilaf di kalangan Hanafiyah itu sendiri oleh sebagian Hanafiyah. Nah, itulah kira-kira mungkin masalah berkaitan tentang apakah qiyas berlaku kepada pada lughah asma dan lughat atau tidak. Mudah-mudahan itu sudah cukup menjadi gambaran bagi kita. Dan insya Allah kita akan masuk kepada penjelasan atau kajian selanjutnya. Dan ini adalah inti daripada ilmu usul fiqh itu sendiri. Tafaddal. Al-qari. Aina al-qari? Hal huwa hadirun am laysa bihadir? Tayyib. Man yanubu maqamah? طيب من يتفضل للقراءة؟ ممكن أنا أستاذ. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته. اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. نعم اقرأ. أنا أستعمل خلافا للنسخة. كيف الصوت غير مسموع؟ فأما الأفعال نعم التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز. قال الشيخ الإمام أيده الله وقد كيف ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز وقد نصرت ذلك في التبصرة. والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول. فصل. وكذلك ما ليس فيه استثناء. طيب. Muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita setelah menjelaskan tentang muqaddimat ilmu usul fiqh lah pada umumnya. Sekarang beliau masuk kepada inti daripada ilmu usul fiqh. Adalah al-kalam fil amri wan nahi. Bukan dalam bab dilalat ini, dilalatul alfaz ini, menjelaskan tentang amr wan nahi. Karena kalau kita lihat mayoritas kitabullah ini
Dan khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mayoritas itu berkaitan tentang taklif. Dan taklif ini tentunya tidak lepas dari perintah dan nahi. Maka karena itu mendahulukan pembicaraan tentang amar dan nahi ini lebih utama. Lalu amar nahi ini kan kadang sifatnya ada sifat-sifat yang melekat kepadanya. Kadang sifatnya umum, kadang sifatnya khusus, maka nanti itu dibelakangkan setelah menjelaskan tentang amar dan nahi ini. Nah, yang pertama apa sih itu amr? Kalau amr itu dalam bahasa diartikan sebagai tolab atau hadisah, peristiwa. Jadi amr itu maknanya adalah at-talab. Dan juga maknanya adalah al-hadisah, artinya peristiwa. Talab permintaan, al-hadisah peristiwa. Dari perbedaan ini, perbedaan makna ini, terjadi juga perbedaan di dalam menjamakkan lafaz amr ini. Kalau maknanya talab dijamakkan oleh jumhur sebagai awamir. Kalau dia maknanya hadisah, peristiwa, maka mereka jamakkan menjadi umur. Dan menurut jumhur, amr bimakna talab, yang jamaknya awamir, ini adalah haqiqah fil qaul. Haqiqah dalam makna qaul. Dengan jamak umur yang merupakan bimakna al-fi'l, dalam artian fi'l, maknanya adalah fi'il, katanya perbuatan, itu adalah majaz. Oleh karenanya, ketika amr jamaknya awamir, maka dia diambil dari lafaz amara ya'muru amran, haqiqatun fil qaul. Nah, ketika misalkan antum katakan amr itu jamaknya adalah umur, maka enggak boleh antum katakan dia diambil dari kata amara ya'muru amran. Dan ini sudah pernah kita ambil pada pelajaran sebelumnya. Namun, Syekh Abdullah bin Bayyah dalam Amalid Dilalah, beliau pernah mengomentari masalah ini, katanya. Bahwasanya jamak amr ini kepada menjamakkan amr menjadi awamir ini termasuk di antara mukhalafah lil qiyas. Jadi amrun fa'lun itu tidak dijamakkan menjadi fawa'il. Jadi amr ini kan dijamakkan menjadi awamir itu wazannya fawa'il. Jadi fa'lan, amran itu tidak dalam bahasa katanya tidak dijamakkan menjadi fawa'il. Juga yang menguatkan bahwasanya amr ini dijamakkan menjadi awamir merupakan mukhalafah, menyelisihi qiyas lughawi, qiyas tasrifi. Banyak jadi a'immah kibar dalam lughah ini tidak menyebutkan sedikit pun seperti Khalil dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, ini menurut Syekh Abdullah bin Bayyah, pakar ulama di zaman ini, juga pakar lughah. Menurut beliau jadi menjamakkan amr menjadi awamir ini termasuk di antara bentuk mukhalafah lil qiyas. Dan ternyata setelah ditelusuri, para ahli lughah kibar seperti Khalil dan yang sepertinya dia, seperti mungkin Ubaid, ternyata tidak menyebutkan amr ini dijamakkan menjadi awamir. Jadi wazan fa'al dijadikan jadi fawa'il. Itu enggak katanya. Jadi mungkin kalangan usuliyun yang menjamakkan amr menjadi awamir ini perlu masih untuk dikaji lagi, fihi nadhar. Allahu a'lam. Adapun nahi nanti insyaallah kita akan membahas tentang makna nahi pada tempatnya. Mu'allif rahimahullah lalu menjelaskan kepada kita
Babul qaul fi bayanil amr wa sighatihi. Ini beda dengan apa yang dalam nuskhah saya disebutkan wal qaulu babun al kalamu fil amri wan nahi wal qaulu fi bayanil amr wa sighatihi katanya. Tapi di di kamera ini yang dipakai ini mengatakan babul qauli fi bayanil amr wa sighatihi. Apa perbedaan nuskhah kayaknya. Dan beliau mengatakan i'lam anna al-amra qaulun yastad'i al-amira ma'a qaulun yastad'i al-amiru bihi al-fi'la mimman huwa dunahu. Di sini perlu antum ketahui. Muallif rahimahullah menggunakan beberapa mufradat. Yaitu qaulun. Jadi fi'l bukanlah. Jadi amr ini yakhruju bihi al-fi'l. Jadi dia kalau misalkan dia bukan fi'il di sini. Jadi harus amr ini bentuknya adalah qaul, bukan fi'il. Dan juga bukan isyarah. Kalau seandainya ada fi'il ataupun isyarah yang menunjukkan kepada makna amr, itu adalah dalam bentuk majaz. Jadi ada qarinah yang menunjukkan akan hal itu. Tapi di sini dia berbicara dalam konteks makna hakiki. Jadi amr itu mesti qaul. Yastad'i. Yastad'i ini istid'a ini maknanya adalah talab. Jadi mesti qaul itu harus ada istid'a talabnya. Qaulun yastad'i al-amiru bihi. Yastad'i yatlubu al-amiru bihi yani bihadzal qaul al-fi'la. Jadi yatlub. Jadi mesti katanya. Seorang amir ini yatlub, yastad'i, meminta. Jadi kalau dia meminta berarti mengeluarkan makna lainnya. Misalkan kalau ada antum dapatkan qaul berbentuk fi'il amr namun dia bukan maknanya adalah istid'a, bukan maknanya talab. Contohnya seperti apa misalkan? Nanti disebutkan oleh mu'alif sendiri. Seperti tahdid ancaman, i'malu ma syi'tum. Dia sekalipun sigotnya adalah sigot amr, namun maknanya bukan amr. Jadi bukan istid'a maknanya, bukan tolab di sini. Begitu juga ta'jiz misalkan, seperti yang disebutkan oleh mu'alif dalam kalimat setelahnya. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Fa'tu. Sigot amr di sini. Tapi maksudnya adalah ta'jiz. Nantang, mereka nggak akan mampu. Ini bukan meminta mereka. Kemudian ibahah, wa idza halaltum fastadu. Sigot amr katanya. Jadi untuk membedakan amr dengan yang lainnya, mesti dia harus istid'a. Qaulun yastad'i, yatlub, harus ada tolabnya. Al-amiru bihi, yang meminta ini, al-amir, bihil fi'la. Jadi qaulun yastad'i al-amiru bihi al-fi'la. Jadi qaul ini yatlubu bihi, arti seorang amir ini meminta dengan qaul itu al-fi'la, yaitu mewujudkan sebuah perbuatan atau sebuah perintah. Mimman huwa dunahu. Nah, ini sifat yang selanjutnya. Bagi si amir ini adalah mu'allif rahimahullah mempersyaratkan seorang amir ini mesti dia harus a'la martabatan atau a'la darajatan minal ma'mur. Jadi mesti amir ini, yang merintah ini mesti orangnya lebih tinggi posisinya dibandingkan orang yang diperintah ini. Mimman huwa dunahu. Itu maksudnya mu'allif rahimahullah. Nah, bagaimana kalau seandainya lafaz amr ini diarahkan kepada orang yang sebantaran lah, artinya sama derajatnya dengan dia.
Lalu dinamakan sebagai apa wahai Abu Ishaq Asy-Syirazi? Beliau katakan dalam kitabnya itu sebagai talaban wa mas'alah katanya. Atau kalau dalam apa namanya misalkan talab dan masalah beliau katakan. Jadi kalau seandainya amr itu muncul dari orang yang sebantaran, sama derajatnya atau orang yang lebih rendah, katanya. Menurut istilah beliau dalam syarah rumahnya, beliau katakan ini sebagai maknanya adalah talab dan masalah. Atau kalau dalam istilah jumhur, kalau dia sama-sama derajatnya itu dikatakan iltimas. Kalau seandainya dari orang yang rendah kepada orang yang tinggi, yang derajatnya tinggi itu dinamakan sebagai doa. Sebagaimana kita misalkan ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli. Ighfirli merupakan sigat amr, tapi maknanya ini kan ditujukan kepada kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi a'la martah, tentunya maha tinggi. Kita ini rendah ciptaan Allah. Kita minta kepada, di sini dinamakan sebagai soal, masalah atau talab. Atau yang menurut istilah Abu Ishaq. Atau sesama kita, sama kawan gitu, satu derajat lah. Itu juga dikatakan masalah itu talab. Jadi kalau kita minta tolong apa gimana itu sama kawan sendiri, itu dinamakan talab. Tapi menurut jumhur itu namanya iltimas. Istilah saja yang berbeda. Jadi perlu diketahui di sini bahwasanya muallif rahimahullah mempersyaratkan sifat ulu, tinggian bagi si amir ini. Sedangkan jumhur ulama mayoritas mereka mengatakan enggak. Bahwasanya tidak disyaratkan sifat ulu. Begitu juga isti'la. Jadi isti'la ini sifat. Tidak mesti orang yang memerintah ini fi haqiqatil amr dia adalah orang yang tinggi, enggak. Kadang dia sama-sama kawan atau orang yang mungkin lebih rendah daripada orang, tapi isti'la ini lebih kepada sifat untuk ucapannya. Jadi mungkin dia membentak orang. Atau misalkan dia meminta dengan gaya seperti takabur, misalnya sombong. Itu. Jadi ulu ini sifat kepada mutakallimnya. Orangnya langsung. Tapi isti'la ini sifat untuk kalam atau ucapan yang keluar dari orang tersebut. Perbuatannya lah, atau gayanya itu. Misalkan gayanya seperti orang orang yang tinggi misalkan. Itu. Qaulun yastad'i al-amiru bihi al-fi'la mimman huwa dunahu. Definisi ini termasuk definisi yang umum. Jadi semua talab itu mencakup. Talab itu kan ada dua. Imma talab ala sabilil jazmi. Imma ala ghairi sabilil jazmi. Artinya ada yang memang tegas, ada yang tidak. Berarti dengan definisi ini, muallif rahimahullah seolah mengatakan amr yang wajib, yang jazm, yang wajib maupun mandub itu semuanya bisa dikatakan sebagai amr. Artinya ma'murun bihi. Jadi mandub masuk dalam kategori ma'murun bihi. Tapi menurut beliau, wa min ashabina man zada fihi ala sabilil wujub katanya. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menambahkan ala sabilil wujub. Ini bisa antum dapati dalam waraqat Imam Haramain rahimahullah mengatakan demikian qaulun yastad'il amir bihi al-fi'la mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nah, berarti di sini ketika dia menambahkan sifat ala sabilil wujub ini, maka keluarlah al-mandub ini dalam kategori ma'murun bihi haqiqatan. Jadi kalau dia disebutkan sebagai amr, jadi nadab atau mandub atau mustahab atau tatawu dikatakan sebagai amr,
itu maksudnya adalah dari sisi majazi, bukan dari sisi hakikatan. Ini kalau berdasarkan penambahan definisi ala sabilil wujub. Lalu beliau mengatakan wa ammal af'alu allati laysat biqaulin. Nah, ini perbuatan yang bukan termasuk qaul, fa innaha tusamma amran ala sabilil majaz. Nah, telah kita singgung tadi. Jadi amr itu mesti qaul. Jadi kalau ada af'al yang menunjukkan itu seperti seolah adalah perintah, maka itu sebenarnya dianggap sebagai majaz. Namun ada juga sebagian kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan wa min ashabina man qala laisa bimajaz. Katanya itu bukan termasuk di antara majaz. Dia dikatakan tetap hakikah walaupun itu muncul dari sebuah perbuatan. Artinya perbuatan ini, fi'il ini menunjukkan akan perintah. Wa qad nasartu dzalika fi tafsirah wal awwal asah, katanya. Jadi pendapat yang kedua ini bahwasanya fi'il ini termasuk bukanlah majazi, tapi dia termasuk hakikah. Jadi perintah dalam bentuk fi'il itu adalah hakikah. Dan kata beliau, pendapat ini saya kuatkan dalam kitab saya yang lain, yang terdahulu, yaitu kitab At-Tabsirah. Jadi kalau antum nanti baca dalam kitab At-Tabsirah, bahwasanya fi'il termasuk di antara makna amr hakikatan, katanya. Apa beliau katakan ya? Maaf. Lalu beliau menistidrak, mungkin ini dari salah satu bentuk rujuk beliau. Wal awal asah, katanya. Pendapat pertama yang lebih asah, bahwasanya fi'al ketika dia menunjukkan kepada makna amr, itu maknanya adalah makna majazi, bukan hakiki. Li'annahu, nah ini beliau kemudian menguatkan pendapatnya beralasan, li'annahu law kana haqiqatan fil fi'li kama huwa haqiqatun fil qawli latasarrafa fil fi'li kama yatasarrafu fil qawli. Fayuqal, katanya amara ya'muru kama yuqalu dzalika idza urida bihil qaul. Jadi kembali kepada makna yang tadi. Kalau seandainya memang katanya makna amr di sini hakikah dalam makna fi'il, maka seharusnya jam amr dalam makna fi'il, yaitu amara ya'muru, amara yang jamaknya umur, itu bertasarruf, bergerak, atau apa ya, bertasarruf sebagaimana bertasarrufnya makna amr yang hakikahnya, yaitu yang qaulnya. Jadi sebagaimana qaul diambil dari kata amara ya'muru, tasarrufnya diambil dari kata amara ya'muru amron. Nah, seharusnya juga katanya amr yang jamaknya umur ini memiliki tasarruf sebagaimana amr dalam makna qaul. Itu makna beliau yang ingin disampaikan kepada kita. Faslun wa kadzalika ma laysa fihi istid'a'. Kayaknya tadi berhenti di mana ya? Maaf. Baik. Lanjutkan sedikit lagi. Wasil set. Na'am. Faslun wa kadzalika ma laysa fihi istida'un katahdid mislu qawlihi azza wa jal i'malu ma syi'tum wa ta'diz ka qawlihi ta'ala kul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftariyat wal ibahah mislu qawlihi azza wa jal wa idza halaltum fastadu fadzalika kulluhu laysa bi amrin wa qala al-balkhi minal mu'tazilah al-ibahatu amrun. Tayyib.
نقف عند هنا إن شاء الله سنواصل فيما بعد. وكذلك ما ليس فيه istid'a. Jadi lafaz amr tapi dia tidak mengandung makna talab. Seperti tahdid, ancaman, i'malu ma syi'tum. Jadi sekalipun bentuknya sigat amr tapi sebenarnya maknanya bukan amr, bukan talab. Begitu juga ta'jiz. Qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayat. Menantang di sini menyuruh mereka untuk mendatangkan 10 surat saja katanya yang seperti Al-Qur'an. Tapi di sini pasti mereka nggak bisa. Ini tantangan, sebenarnya mereka nggak mampu. Ta'jiz melakukannya, pasti nggak mampu. Begitu juga ibahah, katanya wa idza halaltum fastadu. Di sini sekalipun menunjuk fastadu, sekalipun menunjukkan kepada makna amar, tapi bukan berarti di sini adalah perintah untuk melakukan hal tersebut. Artinya tolab katanya. Karena ibahah itu idla tolab. Jadi nggak dikatakan ibahah itu perlu anda mengetahui laisa amran. Kenapa? Laisat amran. Kenapa? Idla tolab. Karena nggak ada permintaan, nggak ada tuntutan di sana. Maka ibahah ini bukan termasuk di antara amr. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, wa qala al-Balkhi min al-Mu'tazilah al-ibaha amrun. Ini masalah tersendiri karena perlu waktu untuk menjelaskannya, sedangkan waktu telah menunjukkan jam 5.32 atau sudah sejam lah kajian kita. Nah, mungkin kita akan buka untuk sesi pertanyaan berkaitan dengan dalam perkajian kita kali ini. Tafadhal. Tafadhal, nggak ada? Semua atau ada mungkin iskal yang tidak dipahami? Tayyib, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.